Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Maruto Aditya Tama dengan NIK 11388816 dari grup Cendana. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya berjumpa dengan saya. Hehehe. Saya dari program Graduation Trainee Batch 5 di FIP Sinarmas. Di sini saya akan membahas tentang hardwood. Seperti yang teman-teman ketahui, hardwood. Hard itu dalam bahasa Inggris itu keras. Wood itu kayu, berarti kayu keras. Tujuan untuk mengedukasi ini adalah pertama, teman-teman untuk bisa mengetahui struktur kayu. Dan yang kedua, teman-teman untuk mengetahui perbedaan antara hardwood dan softwood. Kemudian juga untuk mengetahui definisi tentang hardwood, dan kemudian untuk mengetahui peran hardwood dalam proses produksi pulp. Nah, struktur kayu. Kayu itu adalah bahan baku utama dalam pembuatan pulp. Nah, di batang kayu sendiri, ini bagian-bagian yang ada bark, habium, sapwood, hardwood, dan growing. Tapi pada bagian bark dan habium itu sangat sedikit fibernya. Nah, bagian-bagian kayu ini ada bagian mikroskopisnya. Di antaranya adalah hazel, hardshade, dan fiber. Nah, ini jika dilihat menggunakan mikroskop akan tampak seperti ini. Nah, jenis-jenis kayu. Teman-teman ada yang tahu nggak sebelumnya? Apa sih jenis-jenis kayu itu? Oke, kalau belum ada yang tahu, saya kasih tahu ya. Jenis-jenis kayu itu ada hardwood sama softwood. Dimana softwood itu kayu lunak, terus strukturnya relatif sederhana, kemudian tidak memiliki tampilan khusus, terus memiliki kekerasan yang lebih rendah dibandingkan hardwood. Biasanya dipakai untuk pembuatan mebel, kemudian juga untuk konstruksi lainnya yang memerlukan keawetan lebih lama. Jadi kalau itu kan tadi pada softwood, jika pada hardwood itu kayunya lebih keras, terus kayunya juga mempunyai karakteristik unik. Selain itu struktur seratnya juga berkelok-kelok. Terus proses pengeringannya pastinya lebih lama dibanding softwood. Terus kayunya juga banyak digunakan untuk furnitur, panel, dan dekorasi lainnya. Nah, ini jenis-jenis kayu ada softwood, hardwood. Softwood itu bisa disebut dengan NBKP atau singkatan dari Needle Bleach Kraft Pulp. Nah, ini merupakan serat panjang. Biasanya softwood itu ditemukan pada pohon pinus dan cemara. Kemudian hardwood. Hardwood itu biasanya disebut LBKP atau singkatan dari Leaf Bleach Kraft Pulp. Merupakan serat pendek. Biasanya hardwood itu ditemukan di pohon Eucalyptus alba, Acacium magnium, dan lain-lain. Hardwood. Di sini saya akan membahas tentang hardwood. Hardwood itu biasanya tumbuh dari kayu pohon dikotil. Apa sih pohon dikotil itu? Pohon dikotil itu adalah pohon yang memiliki cabang lebih dari satu, sedangkan monokotil itu memiliki hanya satu cabang. Biasanya ditemukan di iklim tropis. Nah, kemudian hardwood itu memiliki komposisi antara lain selulosa 45 plus minus 2%,
hemiselulosa 30 plus minus 2%, lignin 20 plus minus 2%, dan ekstraktif 5 plus minus 2%. Jadi pada hardwood memiliki struktur yang lebih kompleks dibandingkan softwood, sehingga tumbuhnya lebih lambat. Pada hardwood sendiri digunakan berbagai aplikasi lain, di antaranya alat konstruksi pembuat kapal, furnitur, alat musik, lantai, dan pembuatan arang, dan lain-lain. Nah, metode pembuatan pulp, teman-teman ada yang tahu nggak sih apa aja metode dalam pembuatan pulp? Oke, kalau belum ada yang tahu, saya kasih tahu ya. Yang pertama itu ada mechanical pulp, dan yang kedua ada chemical pulp. Nah, di sini saya membahas tentang proses mechanical. Proses mechanical itu dengan prinsip kerjanya itu mengolah fiber dengan menggunakan gaya mechanical untuk memisahkan fiber dalam kayu. Nah, jenis proses mechanical itu ada 4. Yang pertama itu ada stone ground wood atau SGW. Yang kedua ada refiner mechanical pulp (FMP), dan yang ketiga ada refiner process with thermal pretreatment (TMP), dan yang keempat ada refiner process with chemical pretreatment. Pertama saya ngebahas tentang stone ground wood atau SGW. Nah, jadi pada metode ini kayu batangnya tuh ditekan ke grinding stone yang berputar. Jadi proses di grinding stone ini akan digiling permukaan kayu. Permukaan kayu ini akan digiling dan memisahkan fiber dengan bantuan kompresi, pemanasan, dan gesekan. Kemudian ada refiner mechanical pulp. Nah, pada proses ini dimana wood chip itu dijepit di antara 2 disk yang berputar. Nah, di antara 2 disk ini ada tekanan atmosfer. Panas yang ditimbulkan pun juga hasil dari gesekan ini. Tujuannya tuh untuk melunakkan lignin. Kemudian ada refiner process with thermal pretreatment. Nah, ini mekanismenya itu diproduksi sama sih kayak RMP, tetapi dalam refiner process with thermal pretreatment atau TMP itu menggunakan tekanannya tinggi. Pulp dari TMP juga dapat diproduksi dalam beberapa langkah, di mana refiner pertama diberi tekanan. Kemudian yang terakhir ada refiner process with chemical pretreatment. Nah, pada proses ini di mana wood chip awalnya direndam dengan bahan kimia sebelum masuk refiner. Nah, tujuannya itu untuk melembutkan kayu dengan melarutkan sebagian lignin. Tadi kita membahas proses mechanical, sekarang kita membahas proses chemical. Nah, proses chemical itu pengolahan pemasakan chip kayu dengan menggunakan tambahan bahan kimia sebagai bahan pemasak sehingga fiber dan kayu terpisah dari lignin dan zat ekstraktif lainnya. Nah, pada proses chemical itu ada 2 proses yang digunakan. Yang pertama proses Raff, dan yang kedua proses sulfit. Nah, pada proses Raff di awal pertama itu menyiapkan potongan kayu kecil ke dalam digester. Kemudian ditambahkan NaOH atau natrium hidroksida dan natrium sulfit. Kemudian dicampurkan, akan membentuk cairan yang berwarna putih atau bisa kita sebut white liquor.
Kemudian yang kedua ada proses sulfit. Proses sulfit itu mengolah serpihan kayu dengan larutan ion sulfit dan disulfit. Nah, pada berbagai garam disulfit itu ada ion yang digunakan, antara lain Na+, Ca2+, A+, dan Mg2+. Teman-teman tahu nggak sih kenapa Na dan K itu muatannya plus, sedangkan Ca dan Mg muatannya 2+. Teman-teman ada yang tahu nggak? Oke, saya kasih tahu ya. Kenapa Na+ dan K+ itu hanya muatannya plus 1? Karena Na dan K itu merupakan golongan 1A, jadi muatannya hanya 1. Sedangkan Ca atau kalsium dan magnesium atau Mg muatannya 2+, karena Ca dan Mg itu merupakan golongan 2A. Karena golongan 2A, jadi muatannya 2+. Sekarang teman-teman tahu kan? Nah, perbandingan proses mechanical pulp dan chemical pulp. Pada mechanical pulp, yang pertama pulping dengan energi mekanik, jadi sedikit tanpa perlakuan awal dengan bahan kimia atau panas. Pada proses chemical pulp, itu pulping dengan bahan kimia, jadi sedikit atau tidak ada energi mekanik. Kemudian pada mechanical pulp, rendemen tinggi 90-95%, serat pendek, tidak utuh, tidak murni, dan tidak stabil. Pada chemical pulp itu rendemen rendah 40-55%, serat pulp itu panjang, kuat, dan stabil. Kemudian pada mechanical pulp itu kualitas cetaknya baik, hanya saja sulit untuk diputihkan. Pada chemical pulp itu kualitas cetak kurang baik tapi mudah diputihkan. Jadi bisa teman-teman lihat ya, antara mechanical pulp sama chemical pulp itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi dari kesimpulan modul yang saya bahas, diharapkan teman-teman itu bisa mengetahui struktur kayu, ya, diantaranya bark, cambium, sapwood, heartwood, dan flooring. Kemudian teman-teman juga bisa memahami jenis kayu, antara lain hardwood dan softwood. Kemudian teman-teman juga diharapkan bisa memahami tentang pembuatan pulp, yaitu dengan cara mechanical pulp dan chemical pulp. Kemudian juga teman-teman diharapkan juga mengetahui jenis proses pada mechanical pulp. Di antaranya ada stone blown wood, ada refiner mechanical pulp, ada refiner process with thermal pretreatment, ada juga proses refiner with chemical pretreatment. Dan setelah itu juga diharapkan teman-teman juga memahami pada proses chemical pulp. Nah, proses mechanical pulp itu ada proses froth dan proses sulfit. Terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan teman-teman mendapat ilmu dari video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.